Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok B yang beranggotakan 4 orang dengan anggota saya sendiri, Khalifa Rizmi Zahrinaldo. Yang kedua ada Kurniawan. Yang ketiga ada Trisiswanto. Dan yang keempat ada Iren Irma Sitinja. Pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang enzim protease, yang mana pada pembahasan awal akan dibahas oleh Saudara Kurniawan. Untuk Saudara Kurniawan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terlebih dahulu yaitu apa itu enzim. Enzim itu merupakan protein yang berfungsi sebagai biokatalis dalam sel hidup. Enzim dihasilkan oleh sel-sel hidup, baik hewani maupun nabati. Bila digabungkan dengan bahan organik tertentu, maka bisa mengubah susunan menjadi persenyawaan yang lebih sederhana. Namun, enzim itu tidak turut berubah, sehingga enzim sering diartikan sebagai katalisator organik dan banyak diminati karena beberapa kelebihannya. Enzim memiliki berbagai jenis yang didasarkan pada fungsi serta sumbernya. Salah satu yang penting adalah enzim protease yang akan kita bahas sekarang ini. Protease adalah enzim yang bekerja sebagai katalis dalam reaksi pemecahan molekul protein dengan cara hidrolisis, juga disebut enzim proteolitik. Oleh karena yang dipecah adalah ikatan pada rantai peptida, maka enzim tersebut dinamakan juga peptidase. Sumber dari enzim protease. Protease ditemukan hampir pada setiap makhluk hidup, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga mikroba. Protein sendiri merupakan zat yang dibutuhkan bagi setiap makhluk hidup. Maka dari itu, protease dibutuhkan secara fisiologis untuk kehidupan organisme baik tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme. Protease tumbuhan yang dikenal antara lain papain, bromelain, dan keratinase. Protease dari hewan yang telah umum adalah tripsin, kimotripsin, pepsin, dan renin. Nah, penggunaan mikroorganisme sebagai sumber enzim protease dan kemungkinan untuk melakukan manipulasi genetik membuat protease mikroba lebih banyak dikembangkan. Berbagai jenis bakteri dan kapang yang mampu menghasilkan protease, yaitu ada Bacillus amylolique B, Licheniformis B, dan seterusnya. Kemudian klasifikasi enzim protease. Menurut Bergman dan Futon, dia berpendapat pada tahun 1941 sampai 1942, protease diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu endopeptidase dan exopeptidase. Yang pertama yaitu endopeptidase. Enzim ini memecah protein pada tempat-tempat tertentu dalam molekul protein dan biasanya tidak memengaruhi gugus yang terletak di ujung molekul. Sebagai contoh, endopeptidase ialah enzim pepsin yang terdapat dalam usus halus dan papain, suatu enzim yang terdapat dalam pepaya. Yang selanjutnya yaitu jenis kedua, exopeptidase. Exopeptidase ini bekerja terhadap kedua ujung molekul protein. Karboksipeptidase dapat melepaskan asam amino yang memiliki gugus COOH bebas pada molekul protein. Sedangkan aminopeptidase dapat melepaskan asam amino pada ujung lain yang memiliki gugus NH2 bebas.
Dengan demikian, eksopeptidase dimulai dari asam amino ujung pada molekul protein hingga seluruh molekul pecah menjadi asam amino. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Tri Siswanto. Kepada Tri kami persilakan. Oke, baiklah. Terima kasih Saudara Kurniawan. Slide-nya. Sudah, yang ini. Yang fungsi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari fungsi dan cara kerja enzim. Pada dasarnya, fungsi dan cara kerja enzim protease adalah sama dengan enzim pada umumnya, hanya saja substrat yang dipengaruhi merupakan protein. Fungsi suatu enzim adalah sebagai katalis untuk proses biokimia yang terjadi dalam sel maupun luar sel. Suatu enzim dapat mempercepat reaksi 10x8 sampai 10x11 kali lebih cepat dibandingkan apabila reaksi tersebut dilakukan tanpa katalis. Untuk selanjutnya, kemudian cara kerja enzim adalah terdapat dua teori yang telah dikenal luas tentang cara kerja enzim, yaitu yang pertama teori Kay and Luke, yang kedua teori induced fit. Nah, untuk teori Kay and Luke adalah sesuai teori ini masing-masing enzim memiliki area spesifik disebut situs aktif yang dimaksudkan untuk substrat tertentu. Untuk mendapatkan terpasang situs aktif enzim ini melengkapi bagian tertentu dari substrat sejauh bentuk yang bersangkutan. Substrat akan masuk dalam situs aktif dengan sempurna dan reaksi antara mereka terjadi. Selanjutnya enzim papain. Selanjutnya untuk teori slide-nya belum kelihatan. Teori apa tadi? Untuk selanjutnya adalah teori induced fit. Teori ini juga mendukung hipotesis gembok dan kunci bahwa situs aktif dan substrat cocok bentuk mereka saling melengkapi. Menurut teori induced fit, bentuk situs tidak kaku. Hal ini fleksibel dan perubahan sebagai substrat datang dalam kontak dengan enzim. Untuk lebih tepatnya, sekali enzim mengidentifikasi substrat yang tepat, bentuk perubahan situs aktifnya sehingga muat kedua persis. Hal ini menyebabkan pembentukan kompleks enzim, substrat, dan reaksi lebih lanjut. Seperti teori ini menjelaskan mekanisme kerja berbagai enzim diterima secara dan hipotesis kunci. Untuk mekanismenya sendiri, mekanisme reaksi enzim protease. Enzim protease terbagi menjadi 4 kelompok utama mekanisme, yaitu serin, cysteine, aspartat, dan metal. Pada sisi aktif protease serin dan cysteine, gugus reaktif yang menyerang secara nukleofilik pada ikatan peptida. Protease, asparat, dan metal mengaktifkan sebuah molekul air untuk menjadikan sebagai nukleofil daripada menggunakan gugus fungsi enzim itu sendiri. Meskipun demikian, pada dasarnya keseluruhan proses pemecahan ikatan peptida adalah sama pada semua golongan protease. Selanjutnya,
Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi enzim protease adalah enzim protease memiliki aktivitas berbeda tergantung pada jenis serta sumber enzimnya. Tapi pada umumnya, aktivitas ini juga dipengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi enzim pada umumnya, yaitu yang pertama suhu, yang kedua konsentrasi substrat, yang ketiga konsentrasi enzim, yang keempat pH, dan yang kelima pengaruh inhibitor. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Iren Irma Sitinjak. Enzim papain, salah satu enzim protease yang berasal dari tumbuhan adalah enzim papain. Enzim papain merupakan enzim protease yang terkandung dalam pepaya atau carica papaya. Pada getahnya, baik dalam buah, batang, maupun daunnya. Sebagai enzim yang berkemampuan sebagai memecahkan molekul protein, dewasa ini papain menjadi suatu produk yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik di kehidupan rumah tangga maupun industri. Struktur dan aktivitas enzim papain. Enzim papain termasuk protease cysteine dengan struktur yang terdiri dari rantai tunggal polipeptida dengan 3 jembatan di sulfida, dan pada sisi aktifnya terdapat residu cysteine C158, histidine H292, aparagine N308. Yang kedua, gugus reaktifnya berupa sulfidhidril yang terdapat pada cysteine. Ketiga, pH optimum 6-7. Keempat, papain relatif tahan terhadap panas dengan suhu optimum 60-70 derajat Celcius. Kelima, papain prefers to cleavage at hydrophobic air or LES cleavage. Here not all hydrophobic is alpha trip or TR3 inhibitor PMSP, TLCK, TPCK, alpha-2, makroglobin H2 positif, and other heavy metal ISP, antipain, cystatin, E64, leopeptin, pengikat sulfidrik, regen karbonil, dan lain-lain. Produksi enzim papain. Untuk memproduksi papain, bahan baku yang perlu disiapkan adalah getah pepaya. Sementara bahan penolongnya berupa air dan sulfit. Sulfit yang dapat digunakan antara lain natrium bisulfit, natrium metabisulfit. Air digunakan sebagai pengencer, sementara sulfit digunakan sebagai bahan pengawet atau Dudung Muhyiddin 2001. Papain adalah zat yang mudah rusak karena oksidasi udara baik yang terjadi selama pembuatan maupun penyimpanan, maka dari itu perlu ditambahkan pengawet dalam pembuatan papain. Sulfit yang dapat digunakan sebagai pengawet papain dapat berupa natrium bisulfit, DECNA, konsentrasi 0,7%. 1. Tahap pengambilan getah. Pertama dilakukan pada buah yang sudah berumur 2,5 sampai 3 bulan dengan buah masih tergantung pada getah pokok selama penyedapan. Kedua, interval penyedapan setiap 4 hari dengan 7 kali selama 28 hari. Waktu yang tepat untuk melakukan penyadapan adalah pagi hari sebelum matahari terbit sekitar pukul 05.30 sampai 8.00. Atau pada sore hari sebelum matahari terbenam sekitar 17.30 sampai 18.30. Ketiga, penyadapan dilakukan dengan cara menorehkan alat sadap pada kulit buah mulai dari pangkal menuju ujung buah. Kedalaman torehannya
antara 1 sampai 2 mm. Kedalaman ini perlu diperhatikan agar luka torehannya dapat cepat sembuh. Banyak torehan setiap buah cukup 5 torehan dengan jarak antar torelan 1 sampai 2 cm. Setelah ditoreh, getah yang keluar dari buah segera ditampung dalam alat tampah penampung getah yang sudah dirancang khusus. Tampah ini sudah diletakkan pada batang tanaman. Oleh karena hanya berupa anyaman bambu, maka ada banyak lubang pada tampah tersebut. Agar getah tidak banyak terbuang melalui lubang, sebaiknya alas tampah tersebut diberi plastik. 2. Pengolahan papain kasar. Getah hasil penyadapan buah dapat diolah menjadi papain kasar atau kuret papain. Cara pengolahannya sebagai berikut. Getah dari penyadapan dicampur 1 larutan sulfit 0,7% sebanyak 4 kali jumlah getah. Lalu diaduk hingga merata dengan alat pengaduk atau mixer. Campuran ini biasanya akan membentuk emulsi getah berwarna putih susu yang agak kental. Selanjutnya, emulsi getah dikeringkan hingga menjadi papain kasar. Untuk mengeringkan emulsi getah menjadi papain kasar dapat dikerjakan dengan berbagai cara, yaitu pengeringan dengan sinar matahari, pengeringan dengan kabinet dryer. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Alif. Baiklah, terima kasih Saudari Iren. Menyambung penjelasan dari Saudari Iren tadi, aplikasi enzim papain dalam industri pangan. Pengempuk daging. Dalam proses ini, papain memotong rantai protein yang dalam benang-benang fibril dan jaringan penghubung serta merusak integritas serabut otot sehingga membuat daging empuk. 2. Papain sebagai pelunak daging. Banyak diperdagangkan dalam kemasan kecil sesuai kebutuhan rumah tangga. Papain ini sudah dicampur bahan lain seperti gula, garam, agar kandungan papain tidak terlalu kuat. Untuk yang ketiga adalah pengempukan daging pada sistem lebih modern dilakukan dengan cara antemortem. Pengempukan ini dengan cara menyuntikkan larutan papain beberapa waktu sebelum ternak dipotong, kira-kira 5-10 menit. Dengan dosis penyuntikan 0,2 sampai dengan 0,7 mili untuk setiap kilonya. Jumlah larutan yang disuntik ke dalam ternak besar biasanya 80 sampai 120 mili dan pada unggas 1 sampai 2 mili. Penyuntikan dilakukan pada pembuluh darah balik leher atau vena jugularis, ternak potong atau pada vena di bagian sayap untuk jenis unggas. Selanjutnya pada pembuatan keju. Papain dipilih sebagai alternatif enzim yang digunakan pada pembuatan susu untuk mengganti enzim rennet. Enzim rennet pada proses pembuatan keju berfungsi sebagai koagulan yang biasanya cukup mahal dan jumlah terbatas. Maka dari itu digunakan papain sebagai pengganti rennet yang relatif lebih ekonomis. Kedua, pada prinsipnya terdapat dua proses yang mengandung reaksi penggumpalan protein susu, yaitu hidrolisis enzimatik kakasen dan proses non-enzimatik berupa aglomerisasis misel kasein. Kombinasi dua proses tersebut menyebabkan perubahan fisik susu yang disebut penggumpalan. Selama proses penggumpalan berlangsung, terjadi penjeratan lemak melalui pembentukan benang-benang ikatan silang atau
matriks gel. Aplikasi papain lain dalam berbagai industri adalah hidrolisis protein dan pembuatan pepton yang berguna di bidang mikrobiologi. Yang kedua, stabilizer bir. Yang ketiga, pelembut kulit. Yang keempat, bahan perenyah kue kering. Yang kelima, bahan kosmetik. Yang keempat, obat-obatan. Misalnya obat gangguan pencernaan. Lanjut untuk baiklah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari presentasi tentang enzim pada hari ini. Saya Kalifarizmi Zahrenaldo, Kurniawan, Tri Siswanto, dan Irma Sitinja mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.